semuanya. Kita sudah clear dan sama-sama kita. Begitu kita sekarang sudah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadama hatta badatahum sunnah al-fatihah kita sebab nahmaduhu jalla ala bil iman wal islam. Amma ba'du faqala bi sahhi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahli sadri wa yassir amri bi haqqi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahmat para asatidz para asatidzah tidak bersama dari Butet Ustaz Haji Mahmudi dan sama-sama kita hormati kedua Ustaz Miftahul teman saya kali saya dan ini Mahmujang teman kami mondok di daerah Jambi. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ibunya berkaitan rezekinya dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersyukur kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam takbir kita sejudkan kehidupan kita. Ya Nabiuna wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta tabi'in tabi'in cinta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya merasa bersyukur pada kesempatan ini bisa berkumpul bersama bapak-bapak sekalian dan ibu, bisa berkumpul di tempat di mana akan menjalankan rahmat Allah, di mana akan menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa syukur inilah mudah-mudahan tertanam selalu kepada diri kita. Karena sedikit sekali kata Allah Subhanahu wa taala hamba bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sedikit bersyukur tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ibadi as-sabirin." Sedikit sekali orang yang pintar tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita terlahir ke muka bumi ini bukan keinginan orang tua kita, tapi kita terlahir ke muka bumi ini adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah ciptakan rahim bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan perut kita, dengan kaki kita dan tangan kita. Persis Allah Subhanahu wa taala
memberikan modal kepada setiap hambanya dengan 7 anggota, persis dengan pintu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 7 pintu. Maka mudah-mudahan 7 pintu yang Allah ciptakan untuk setiap manusia dan jin yang Allah kehendaki dan Allah beritakan kepada kita untuk kita beribadah, melainkan di ujungnya ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dan neraka. Maka Allah berikan kepada kita bersama sebagai manusia yang Allah ciptakan, maka diberikan modal kita. Maka mudah-mudahan jangan sampai dengan 7 anggota ini mendorong kita masuk ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Adam alaihissalam yang tadinya ada di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke muka bumi ini dengan gara-gara apa? Satu, bukan kesalahan, melainkan tidak mengikuti apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan yang ada di surga, diturunkan ke muka bumi dengan satu kelalaian. Bagaimana dengan diri kita? Kita belum masuk ke surga, namun kelalaian kita cukup banyak. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya cuma bisa bukan ngajarin bapak-bapak ini. Ini saya teringat dengan waktu dahulu saya diberikan amanah oleh beliau. Ketika saya pagi-pagi jam 8 pagi, kami suka salat Jumat di masjid. Ketika itu nolak saya, tolong mendedet. Saya ajari, saya hafalkan surah Yasin, ingat dulu ya, surah Yasin, Tabarak, Al-Kahfi, Waqiah, yang sesuai sebagai awal saya. Maka inilah alhamdulillah ini anugerah bagi saya. Dengan tidak keterbatasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemungkinan. Tidak membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tadi modal yang Allah berikan ini, masih ada modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kedua mata kita ini menjadikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan anugerah bagi saya. Mungkinkah saya dengan melihat pada kesempatan ini, bapak-bapak mungkin keterbatasan tidak melihatnya, namun kedua mata ini banyak untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa yang kami rasakan dengan orang yang melihat namun tidak melihat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Setiap anggota yang Allah berikan kepada kita, baik mata, baik mulut, baik kuping, mungkin akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, la yajalu qadama abdin yaumal qiyamah hina yus'al an arba'in asya. Rasul katakan, belum saja hilang langkah seseorang kelak di akhirat nanti, melainkan akan datang 4 pertanyaan. Yang pertama apa? An-jismihi, tentang jiwa raga. Anggota ini setiap yang Allah berikan pada anugerah yang Allah berikan ini setiap akan kita bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini anugerah. Saya bisa berkumpul di tempat ini dengan orang yang tahu dan tidak banyak untuk bermaksiat seperti kami. Kami bisa memandang keindahan dunia ini. Bapak dengan terbatasan tidak menggunakan keindahan ini, Allah bisa Allah berikan kehebatannya dengan pun diberikan dalam hati yang di dalam hati. Saya teringat ketika saya negor ketemu dengan Mang Ujang ini. Ya, dengan Ujang saya negor di daerah Capit, saya ketemu lagi Pak, udah 23 tahun kami tidak bertemu. Ketika di mondok kita ketemu, saya baru dengar Assalamualaikum. Dia saya masih meraba-raba. Apakah ini betul Mang Ujang? Tapi Allah berikan anugerah yang begitu hebatnya kepada hati nurani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami meraba-raba, apakah kamu takut salah?
ternyata Pak Ujang langsung menebar kepada saya, ini Mang Dede dia. Ya, ini kan memang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Kedua mata Allah Subhanahu wa taala berikan ini kekasihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala idza batalaita abdi bi habaitihi fasaqal fa awaddu min al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kata Allah Subhanahu wa taala memuji kepada setiap hamba dengan apa? Bihababaitihi, dengan pujian yang begitu berat, dengan tidak adanya uang kasihnya. Yakni mana kekasihnya? Kedua kelopak matanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian fasabarat, maka orang tersebut sabar dengan ujian tersebut. Tidak ada rasa hati di dalam kita. Allah termasuk tidak adil. Orang-orang bisa memandang dengan keindahan dunia, maka orang tersebut sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku janjikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, awattuhu bil jannah, aku akan gantikan kesabarannya tersebut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia ini panggilan. Hanya umur kita mungkin 20 tahun, mungkinkah 30 tahun, mungkinkah 70 tahun. Namun keindahan surga yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya akan merasakan. Ini anugerah bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kita bersama. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul, bisa sedikit yang berkumpul, duduk. Ya, dengan Bapak sekalian sudah mendoakan saya Bapak ya. Mudah-mudahan saya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan keberkahan dalam hidup kami. Ya Rabbal alamin. Berdua ya. Ini setiap dari anggota akan ditanya. Kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ditanya tentang apa? An ilmihi, tentang ilmu. Kita sudah hafal ini, tidak sudah tahu ini salatul sunnah, ini wajibnya, ini sunnahnya. Kemudian kita tidak melaksanakan, kita tidak dapat. Ya, alhamdulillah ini bapak-bapak yang dengan keterbatasannya mampu melaksanakan ini semua. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan dipertajam jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amali tentang hartanya. Min aina kasaba wa bima anfaqah. Dari mana kau hasilkan itu harta dan kamu akan kembalikan itu harta. Ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Yang terakhir, wa'an umrihi, tentang umurnya. Ini akan kita pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Bima Allah, kau pakai kemana? Bapak hadirin, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan inilah kita bisa meraih kesuksesan di dunia, meraih kesuksesan terutama yang Allah janjikan tadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini, baik keadaan keterbatasan kita, baik kemiskinan kita, baik kekayaan kita, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu pada zaman Bani Israil. Ketika itu Allah memuji setiap umat tersebut, didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israil ini ada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rambutnya yang gundul. Kalau masyarakat yang melihat kan gundul Pak, orang begitu bagus ya. Iya, mungkin kita kayak kita raba-raba gundul ya. Ada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu, ada yang matanya tidak melihat.
Kemudian ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia punya penyakit. Jadi ketika dari bangkit sini penyakit matang penyakit gatal. Wah, iya. Benar Pak Yunus. Tiga orang ini diuji ketika Allah memberikan wahyu, memberikan peringatan kepada wahai Jibril, coba ujian aku yang terhadap aku tersebut, coba siapa yang dokter bersyukur tentang hal tersebut. Maka ketiga orang ini Allah uji. Yang pertama, datanglah malaikat Jibril kepada siapa? Kepada orang yang tadi rambutnya gundul. Kata malaikat Jibril menjelma, datang ke rumahnya, wahai sang gundul. Jadi berkata, kalau apa sih yang kau pengenkan di muka bumi ini? Oh, kata si gundul, pastinya banyak. Oh, saya pengen rambut yang cakep lagi. Kemudian bini saya cakep, duit saya banyak. Wah, itu. Kata orang punya mah buru bro di sepatu kepala yang di tengah ini sejabit ada di pipi, sejabron ada di kolong. Kata orang yang berubah, tapi itu jadi orang kaya. Sampai gitu, sampai nggak pengen, siapa ya? Iya. Duit banyak, rumah hidup senang, sehat terus. Maka si gundul ini, oh boleh. Maka atas orang tersebut oleh malaikat Jibril pusat rambutnya langsung menjadi tumbuk rambut dengan bambu yang cakep. Ketika itu diberikan modal oleh Allah, malaikat Jibril dengan seekor kambing. Maka itu aneh, itu seekor kambing yang tadinya hanya satu menjadi begitu besar banyaknya. Jadilah dia menjadi orang kaya raya, menjadi orang ganteng rebutan wanita. Kemudian Allah berikan ujian tadi kepada siapa? Wahai uji, kata hamba wahai uji. Siapa? Kemudian datanglah kepada orang yang tidak melihat. Datang. Kata ini, wahai siapa? Coba datanglah malaikat Jibril. Wahai orang yang tidak melihat. Kata dia berkata, "Enggak." Bahasa. Apa yang kau inginkan di dunia ini? Oh, saya pengen bisa melihat. Kata dia, pengen menjadi orang kaya, pengen begini keindahan saya, pengen rasa masyarakat dengan kayak seperti orang. Maka lantas diusaplah kedua matanya, diusaplah kedua matanya dan dia bisa melihatnya. Duit banyak, bisa melihat lagi, senang apa tidak? Inilah harapan seseorang. Maka dengan lantas lagi datang, kata wahai Allah, datanglah malaikat Jibril kepada siapa? Kepada si orang yang punya penyakit. Lantas datanglah ini malaikat kepada orang yang punya penyakit. Wahai orang yang punya penyakit jorok, apa yang kau inginkan? Aku pengen menjadi sembuhan, banyak duit tadi dengan keindahan seluruh dunia yang asal. Maka tidak lama kemudian Allah berikan itu semua kepada tiga-tiganya, apa yang inginkannya tercapai. Namun tidak lama kemudian coba wahai malaikat Jibril uji lagi satu persatu dari lantas datang lagi seorang lagi kepada siapa? Kepada orang yang punya penyakit. Lantas apa? Dipinta ada duitnya. Ya, duitmu udah banyak duitnya, tapi dia tidak mau bersyukur zakatnya kan, sedekahnya enggak ada. Jika Allah Subhanahu wa taala lantas ujian tidak mampu dilaksanakan oleh seorang tersebut, maka Allah kembalikan kembali yang tadi punya penyakit menjadi penyakit kembali, hartanya habis kita kan. Ya Allah, maka lantas diuji lagi. Coba tanya, diuji lagi ujian siapa? Bagi orang yang punya penyakit tadi gundul. Wahai gundul, ujian aku minta oleh malaikat Jibril. Ternyata apa yang dia uji jauh dari harapan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Allah kembalikan lagi kenikmatannya, dikembalikan seperti semula. Maka lantas datanglah seseorang malaikat Jibril kepada orang yang tidak melihat. Maka ketika orang yang melihat tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril mengujinya satu persatu tentang hartanya, tentang keindahannya.
maka apa yang dia inginkan malaikat Jibril memintanya, bukan hanya tapi mengujinya. Diminta tentang zakatnya, dia keluarkan zakatnya. Diminta sedekah, dia keluarkan sedekah. Maka lantas apa gerangan Allah memberikan kenikmatan yang tadi yang Allah uji kepada orang yang punya penyakit. Allah ujian kepada yang hartanya yang diberikan kepada orang yang tadi punya tadi diberikan kepada orang yang tidak melihat semuanya kasih. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dan tadi kehidupan kita adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mampu melaksanakan untuk dengan ujian setiap ujian yang tadi kemungkinan kita diuji dalam kebebasan kita. Ada yang diuji dengan kekayaan, namun yang telah banyak gagal katanya oleh Allah Subhanahu wa taala uji tentang banyak kekayaan. Kalau kekayaan banyak pada dan inilah mudah-mudahan keterbatasan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap hambanya punya bagian kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sabdakan ya Rasulullah SAW sabdakan di dalam firman-Nya wa maudi sauti ahadikum minal jannati khairun min yawma 'alaiha. Setiap bagian dari surga yang diperoleh kalian di surga itu kata Rasulullah SAW lebih baik dari dunia dan seisinya. Surga kenikmatan yang selama-lamanya akan kita rasakan. Di muka bumi dengan yang panjang. Mudah-mudahan kenikmatan yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Kita tinggalkan untuk sementara ini. Kenikmatan dengan banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Setiap hamba baik yang keadaan normal, baik keadaan yang sempurna, baik yang ada keadaan terbatasan, ini semua tinggal mensyukuri. Ya, tinggal kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita mengumpulnya, maka nikmat itu menjadikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita berkumpul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan telapak tangan kita, masih bisa kita merasakan kenikmatan dengan mata kita, bisa merasakan apa yang kita ciptakan dari muka bumi ini. Maka mudah-mudahan Allah yang tambahkan tanpa sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan ini ya saya utarakan bukan mudah-mudahan mungkin mohon maaf sekali lagi bukan saya ngajari kepada bapak-bapak yang sekalian yang sudah mengetahui semuanya, namun ini anugerah tapi saya bisa kumpul di sini dengan ucapan Suratul Fatihah ucapan terutama saya lagi mendukung cita-cita kami bersama-sama pengen punya tempat. Alhamdulillah pada saat ini kami lagi membangun pada masa saya mohon didoakan mudah-mudahan pertemuan ini bisa cepat terlaksana. Allah berkah buat kami keluarga kami kepada orang lain. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kami akan Allah tambahkan. Mudah-mudahan pondok pesantren kami namanya dengan pondok pesantren Al-Hidayah yang mungkin insya Allah ya lain kali insya Allah saya juga hanya dengan kami tadi saya terharu insya Allah kami bisa dimudah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang diizinkan ini mudah-mudahan Allah berikan segala manfaat kepada kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.